76. Surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat 76, halaman 328. Surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat 76, halaman 328. Surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat 76, halaman 328. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu fanajjaynah wa ahlahu minal karbil azim wa nasarnahu minal qawmil ladina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauma sawin fa'aghraqnahum ajma'in. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim syahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Wa li Sulaiman al-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bikulli syai'in 'alimin.
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Terjemahan surat Al-Anbiya ayat 76 sampai dengan 93. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah kisah Nuh. Sebelum itu ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang-ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya. Dan kami Maha mengetahui segala sesuatu. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan dan menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, Mahasud Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik. Maka kami kabulkan doanya, dan kami menganugerahkan kepadanya Yahya,
dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Dari mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang yang kusut kepada kami. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan akulah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh kali ini kita kembali bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka kembali kita bisa melaksanakan subuh mubarakah yang pertama setelah pasca Ramadan. Mudah-mudahan dengan semangat kita, Ramadan 30 malam 30 subuh sudah kita dengarkan tausiah, sudah kita dapatkan bermacam ilmu dari guru-guru kita, dari para ustadz kita. Mudah-mudahan semangat itu tak kendor. Alhamdulillah, kabar-kabarnya di Mushola At-Thaibah sudah lanjut. Alhamdulillah, kita di Masjid Baitur Rahim juga sudah lanjut. Mudah-mudahan ilmu itu terus kita tingkatkan, dan sehingga kita di akhirat nanti betul-betul menjadi manusia-manusia yang betul-betul sudah siap untuk menemui kematian itu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita untukkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Masjid Baitur Rahim, hadir bersama kita Pak Ketua, Pak Wakil, mohon maaf tidak bisa hadir karena
ke Sawal untuk ada keperluan keluarga. Kemudian Bapak dan Ibu, sebelum kita sampaikan tausiah kita pada subuh kali ini, permohonan maaf dari Buya Khaidir Jumin. Dari kemarin kami sama Umar, malahan sudah 3 hari yang lewat kemarin sudah kasih kabar ke beliau, insyaallah beliau siap. Sampai kemarin beliau masih mengatakan siap, dan tadi sudah siap-siap untuk datang ke sini. Ternyata dicari motor, ban bocor Pak Lecar suku kamar buatan. Mungkin itulah, tapi yang jadi beliau tadi pesan kepada kita, beliau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak sampai beliau hari ini menyampaikan itu kepada kita bersama. Daripada itu kita sambung isi dari WA Pak Ketua ke kita tadi. Dari beliau ke Pak Ketua dan Pak Ketua kita. Itu ya Pak Ketua bunyinya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak apa-apa. Jadi kini kita bersobok-sobok istilahnya alal bi'alal lewat. Kini dimumpung masih Sawal, bukan masih Sawal, sebenarnya memang Sawal banget ini ya, baru di awal minggu atau pekan pertama di bulan Sawal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru hari Jumat 2 Jumat yang lewat kita sudah melaksanakan hari raya Idul Fitri. Waduh, mungkin hari Sabtu petang. Kalau hari Sabtu sampai hari ini berarti baru masuk hari ke-8. Dawa yang hari Jumat masuk hari kini hari yang ke-9 di bulan Sawal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ketemu dengan Sawal, maka di situ kita ditemukan dengan 2 hal. Apa yang 2 hal itu? Pertama, kembali kepada apa? Kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kefitraan kita. Kita sudah merayakan hari raya Idul Fitri. Fitri itu artinya suci, bersih. Kitalah kembali dari situ Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka daripada itu, kebersihan itu harus kita jaga, harus kita bina, harus kita manungkan dalam diri kita. Mengapa demikian? Karena kalau kita sudah kembali kepada kesucian itu, diibaratkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita itu seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir, tidak ada dosa, tidak ada hitam seketek pun, tidak ada lecet seketek pun. Maka daripada itu, kita sebagai manusia yang hari ini bertemu dengan Syawal, kita sudah memeriahkan hari raya Idul Fitri itu, dan kita sudah dikembalikan oleh Allah kepada kesucian setelah kita melaksanakan ibadah selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Maka daripada itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bina itu. Di mana kita dapat bahwasanya Allah mengampunkan diri kita, kita sudah bersih. Jauh-jauh hari hadis Nabi sebelum masuk Ramadan dulu, ketika zaman Nabi disampaikan 2 hadis oleh Nabi. Apa itu hadisnya? Pertama, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah hafal. Bapak Ibu. Kemudian redaksi lain, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama yang mengerjakan puasa di siang hari, yang kedua hadis itu yang melaksanakan atau yang menegakkan malam Ramadan dengan penuh iman dan penuh harap, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau kita ambil dari hadis kepada itu, kita laksanakan puasa patah dengan penuh keimanan. Ya Bu, lain penuh keimanan puasa utang. Lain insyaallah ya, penuh kita orang yang beriman. Bakalan dipersiapkan di gundu-gundu mau kepada ini. Aca
acara majelis taklimnya berkaitan dengan Ramadan. Maka di akhir dibuat di Bunda Acun. Acara arisan biasa ndak ada pengajian, lagi pengajian waktu itu, yaitu pengajian tentang masalah Ramadan. Tentu mau kita mempersiapkan itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada bulan Ramadan setelah kita persiapan, kemudian di bulan Ramadan kita laksanakan puasa dengan baik, kemudian kita laksanakan tarawih dengan baik, bahkan 10 malam terakhir kita tak lalu dia tuh kita iktikaf, melaksanakan berbagai macam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai kita ke Idul Fitri menetes air mata ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau tidak ada rasa ibu ketika kita membaca pertama ketika kita pada ibu di pertanyaan puasa itu. Tidak terasa di kita batang sudah maghrib di bawah di imam langsung mengucapkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Tidak ada tersentuh sedikit pun hati kita jadi patah menggadang puasa kita selama sebulan penuh. Berarti momentum zinyo lakukan. Itu barangnya. Tak tersentuh sedikit pun berarti kita di sana hati hari rayu lain, sana hati tidak ada aturan melarang makan siang lain. Itu tanda kalau tidak tersentuh di hati kita ketika mengucapkan kalimat takbir tadi. Itu yang pertama pada ibu. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan kemenangan. Tadi pertama kita kembali, yang kedua kita mendapatkan kemenangan. Kemenangan apa yang kita dapatkan? Kemenangan bahwasannya kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sebanyak-banyaknya. Pertama kita kembali tadi mengaku kita bisa kembali karena kita telah diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendapatkan kemenangan. Sehingga kemenangan itu apa yang Allah berikan? Yang tadi dibaca di Ustaz awal tiap malam surah Al-Baqarah 183. Nah, tinggal ya tuh barang ibu. Ya tidak bisa ditinggal deh. Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 183. Saya baca dulu saya di malam tamu supaya malam tamu. Tidak bisa ditinggalkan ya tuh barang ibu. Kalau kita baca itu tentang akhirat, baca itu tentang puasa, memang tidak bisa ditinggalkan. Kalau yang terakhir tadi itu, terakhir barang ibu. Takwa. Tentu kita ibadah tujuannya takwa, tidak bisa ditinggalkan ya tuh. Ada mungkin kita melapor mau itu Pak Alari Ambo sebagai Ustaz Pak ceramah teman tidak bisa tinggal. Pembahasanlah sholat pembahasan, tapi ayat pun tidak bisa tinggal. Nah, begitu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pentingnya soal Baqarah 183 tadi. Jadi Bapak dan Ibu, kita sudah diberikan kemenangan itu oleh Allah. Kita setelah diampunkan dosa-dosa kita lah kembali kepada kefitrian, pada kesucian, kemudian kita diberikan kemenangan. Apa kemenangan kita? Kemenangannya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga ayat kacau dibaca hafal seluruh jemaah. Coba dia hafal seluruh jemaah. Walaupun jemaah aku dah tiba-tiba sebagai bulan yang lewat tapi sebulan puasa pun rajin tiba dah ngau saya baca tiap malam hafal kan ancak tu. Yang lain hafal Baqarah mai hafal 183. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang kita dapatkan setelah Syawal itu bertemu dengan kita. Tapi pertanyaan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa makna Syawal itu sebetulnya? Kok karena kembali ke Syawal kan? Lah sopo ada bulan Syawal. Apa makna Syawal itu sebetulnya? Peningkatan. Sekurang-kurangnya Bapak dan Ibu ada 3 kata ulama. Makna Syawal itu. Apa yang pertama? Irtafa'ah. Apa itu irtafa'ah? Meningkat. Meningkat. Apa
yang meningkat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Aku kok patang awak kayu kini tambah kayu lain. Patang kok ganteng kini tambah ganteng lain. Patang awak cantik tambah cantik lain. Apakah itu meningkatnya? Tidak Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi meningkatnya kita itu adalah pertama meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu, ketika patamu itu melaksanakan puasa dipanggil dengan kata kasih sayang oleh Allah dengan wahai orang-orang yang beriman. Kemudian ditutup di Idul Fitri itu merasakan betul-betul orang yang beriman, sehingga ketika itu kita dalam melaksanakan 11 bulan yang akan datang, yang akan bertemu lagi dengan Ramadan, makanya kita amalkan firman Allah surat Al-Anfal ayat 2. Bagi Bapak dan Ibu ada Al-Quran lagi, silakan buka. Surat Al-Anfal ayat 2 itu bunyinya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama-nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dua itu Bapak. Kalau betul-betul itu orang yang beriman, yang dua itu tak bisa tinggal dalam dunia. Disebut nama Allah, getar hati itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang memandangkan azan, terasa bergerak hati itu untuk berwudu dan melaksanakan sholat. Tapi kalau dibaca di muazin, azan, bacaan azan, tapi alun tergerak hati untuk sholat, berarti tanda-tanda alun ada getaran dalam hati gitu. Puasa lain batang sedang, lain puasa patang alun manga-manga bunyi mengaji orang, dah siap-siap untuk masjid. Alun nanya saya cari jam masjid, jam berapa buku? Bentar. Mampu ada getaran ketika sawal subuh jawab. Sholat asur, pagi sholat ke masjid, celek jam dimukukan nampak kan? Tuh jam masuk jam buku jam barang, tinggal 5 jam lain. Aku sholat asar pagi loh, celek dua dia, tinggal 3 jam lain. Dan orang mengaji sana mana? Tidak salah Bapak Ibu. Tidak salah kita sanang hati ketika bakal buku. Karena ada hadis Nabi mengatakan orang yang berpuasa itu dapat kedua nikmat. Apa nikmat yang pertama? Kesenangan pertama itu adalah kesenangan bertemu dengan berbuka puasa. Dia bertemu. Tidak salah itu dong. Tapi yang salah tadi calik jam sebentar. Ada mode itu gitu Bu. Kalau ibu cari jam kamasa orang kau buku leo, itu mah rencana tuan. Tapi kalau apa-apa dia sebentar mencari jam kau buku, itu dipertanyakan. Dengan serine Pak. Dengan serine tenang hatinya. Itu wajar. Itu mah kenikmatan diberikan oleh Allah. Tapi batu tunggu serine itu kau bunyian. Itu yo teman. Mangga ku saazan alun jo bunyi sini lek kala jam barang. Itu lain pertanyaan waktu. Iro sini rusak dah. Ya di masjid kira pai mandi bunyi taruh orang mengaji kau. Lah lewat 5 minit, lewat 10 minit. Kiranya berpukul dulu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka daripada itu puasalah dengan betul-betul. Maka orang-orang yang seperti tadi, ketika dia berpuasa Ramadan dengan momentum saja, maka keimanan tak akan pernah di dalam dirinya. Karena sagan kurang puasa, wadak puasa,
kurang dak babaun subuh pagi-pagi itu dak punya awak babaun keluar takut itu saja bapak dan ibu yang muliakan oleh Allah. Sehingga keimanan itu tidak akan ada dalam dirinya. Ketika keimanan itu kurang dalam dirinya, maka ketika disebutkan nama Allah, hati itu biasa-biasa saja. Tidak ada getaran, tidak ada tergelitik seketik. Nah, kemudian nama yang tadi disebutkan oleh Allah, ketika disebutkan dibacakan ayat-ayat Allah, maka semakin kuat keimanannya, semakin kokoh keimanannya. Kalau dibacakan lapanek kohan, sholat thayyibah, masjid Baitur Rahim, membaca Al-Quran tiap subuh. Maka ditambah sholat thayyibah sudah maghrib pada utara, 2 kali. Tadangan dia wak. Walaupun di buku thayyibah itu sampai tadangan ke musola dari kelas 2 bunyinya. Bunyi orang mengaji. Tidak ada seketik pun bertambah keimanan awak. Ini yang ditambah lagi pengurus masjid Baitur Rahim pakai arti lain. Biar mengerti yang dibaca itu anda akan awak di masjid, tenang ada awak di rumah. Tidak ada seketik pun bertambah keimanan awak. Kau pertanyaan puasa awak selama 1 bulan penuh batang. Manga awak batang tu. Itu tanya lah. Manga batang. Pai puasa tu mau apakah sekedar melaksanakan momentum saja. Pai sholat tarawih, sholat berjamaah di masjid, apakah ingin bersama-sama saja. Latih rasanya kalau di rumah. Puasa kok terasa lama rasanya nggak jawab ke masjid. Pai cerita-cerita. Itu kalau kemudian itu para ibu siap-siap sajalah orang yang diberikan hadis dalam hadis yang pertama tadi, orang kan senang bertemu dengan berbuka. Yang kedua dalam hadis itu Bapak dan Ibu, kemenangan bagi orang yang berpuasa itu beko Allah persoboan muka Allah itu Allah calian padanya. Begitu Bapak dan Ibu. Ini calian ya Allah, bukan gitu baca dicari muka Allah itu beko di akhirat, enggak. Allah datang sendiri. Dicalian di wajah Allah itu di Allah ku wajah denan. Yang selama engkau tak pernah tahu siapa aku, tapi engkau masih taat kepadaku, melaksanakan puasa Ramadan dengan sebetul-betulnya, melaksanakan sholat dengan sebetul-betulnya. Ini wajahku. Dicari ada Allah. Nah, ada kesenangan lebih tinggi daripada itu padanya. Surga lah paling tinggi namanya. Dan sobok wajah Allah. Alun dapat kenikmatan paling tinggi. Kau diagi dia Allah. Disampaikan Rasulullah, tidak namun melaksanakan puasa Ramadan, tidak namun melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pasca Ramadan kita tinggalkan saja. Siap-siap Bapak dan Ibu, tidak akan dapat kenikmatan paling tinggi itu di awal. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, di Syawal ini penentu bagi kita. Penentu bagi kita, penentu apa? Penentu kita sokok ya Allah itu indah bego. Kok layu melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya? Tidak ada bolong Ustaz. Tarawih tidak ada bolong no. Bahkan sampai 23 rakaat kami laksanakan. Dan ada bahkan ada sampai 40 rakaat kami laksanakan tarawih itu. Malam tidak lalu kami ada 10 malam terakhir itu yang banyak kami di masjid. Anak, istri, cucu bawa semuanya ke masjid. Tapi pas ke Ramadan lupa sholat. Baik kata pelaut masjid banyak. Tapi senang-senang kita mencari cucu mandi. Pikolah sholat di rumah. Kira cucu dah nak pulang. Dan lewat lo sholat zuhur. Nampak orang betapa banyak cucu dah dia nak pulang. Lewat sholat asar. Para ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan besar bagi kita, apakah orang seperti itu yang akan mendapatkan bertemu dengan Allah? Jawabannya tidak. Maka daripada itu, sebenarnya Bapak dan Ibu, iko momentum itu di Indonesia. Rasulullah itu bahkan takbiran itu kalau
sholat di Idul Fitri kan dalam mulamu pada nih. Kan dalam mulamu itu dong. Ada ulama mengatakan sampai masuknya waktu sholat Id tadi, sebelum khatib naik mimbar. Selesai sholat itu, karena khatib naik mimbar kan ada baca dari bapak ibu. Yang membaca itu ya khatib lainnya. Selesai itu, tidak ada lagi sampai di sini. Ada ulama yang berpendapat sampai masuknya waktu sholat maghrib. Yang makan itu Ustaz Tasara, yang lewat waktu itu. Dan lewat lo sudah sholat maghrib itu buat takbiran pulau. Apa maksudnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Cukup satu hari itu kita bersenang-senang kata Rasulullah. Awakan momentum pulang kampung lewakan karena tabu puasa lah. Puasa negara pulang kampung tabu momentum itu di awal Bapak. Rasulullah tak atur sebentar itu Rasulullah. Senang-senang Rasulullah setelah sholat maghrib sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut. Tapi bukan senang-senang Rasulullah, Bapak Ibu, menangis Rasulullah. Pulang sudah sholat maghrib itu ke rumah, menangis Rasulullah bercucuran air mata sampai ke rumah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tak senang-senang ketika itu Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jangan pasca Ramadan kita lupa kembali dengan amalan-amalan Ramadan yang sudah diberikan, yang sudah dididik oleh Ramadan. Lama pada bocil ber. Ya apa? Tadi di rumah. Yang kedua, mudah-mudahan lewat jam 7. Itu pertama baru. Yang kedua, makna sawal itu kata ulama ibtida al khair, permulaan yang baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Syawal itu adalah permulaan yang sangat baik. Kok kita ada rencana ini Bapak dan Ibu, rencanakan di Syawal itu. Mengaku mau di Ustaz kan rabi Jawa lain laksanakan di tanggal 1 Muharram, kan di awal tahun tuh beda Bapak dan Ibu. Pak bedanya di 1 Muharram kita buat target diri kita masih bergelimangan dengan noda dan dosa, tapi di Syawal kita punya target diri kita dalam keadaan bersih. Maka daripada itu ketika bersih kita dalam diri kita ini bersih, di situ yang paling tape kita membuat suatu momentum, suatu target dalam diri kita. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga target-target itu betul-betul dari nol kita buat. Dalam keadaan dosa kita tak banyak, dalam keadaan kita tidak banyak mengejek orang, kita sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Dibahas banyak. Yang ketiga Bapak Ibu, makna Syawal itu adalah istimror. Apa itu? Berkelanjutan. Berkelanjutan. Jadi amalan yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan hendaknya terus kita lanjutkan. Tapi kalau amalan kupuan tak bisa menjaga diri di bulan puasa patang, tak sapu-sapu jo kawan, ini ditinggalkan dan dilanjutkan pula yang eloknya dilanjutkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka akan timbul dari ketiga makna Syawal tadi adalah istiqomah. Ketika istiqomah kita lakukan, maka insya Allah selamatlah hidup kita di dunia ini. Orang yang merugi itu Bapak dan Ibu adalah orang yang berilmu tanpa ada amal. Orang yang beramal itu merugi
kalau dia tidak ada ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Orang ikhlas itu tetap merugi, berpotensi merugi kalau tidak ada istiqomah dalam beribadah. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tambah 7 menit dari pertama. Jadi mudah-mudahan 3 makna Syawal ini bisa kita laksanakan. Sekali lagi kita berpesan kare kaji Ustaz di bulan Ramadan patang, ketika setiap pengajian Ustaz kita panggil jangan kita cemeh. Karena sekali lagi adab itu lebih baik daripada ilmu. Yang dulu kita tuntut itu adab tapi bukan ilmu. Ketika orang beradab yang menuntut ilmu, insya Allah ilmu itu akan masuk di dalam dirinya. Tetapi ketika orang yang punya ilmu tak beradab, adab tak ada dalam dirinya lalu menuntut ilmu, maka ilmu itu omong kosong, Bapak dan Ibu. Ini akan merasa lebih bana, ini akan merasa lebih bagus, lebih sempurna. Maka daripada itu sebagus apapun kita pendidikan kita kok sampai S2, S3, kok sampai S3 bagaimana Bapak dan Ibu, ilmu kita itu berbeda. Maka daripada itu ketika sekali itu kita menyarankan kepada kita bersama supaya ilmu itu betul-betul dapat diawak sampaikan, laksanakanlah itu dengan baik. Seburuk pun apa Ustadz kita menyampaikan di sini, jangan sampai timbul dalam hati kita rasa cemeh Ustadz baca ramah sebenarnya ilmu bagi tahu lo kawak kalau menjalan-jalan awak kok tak sanggup tak mungkin awak kamu undang nyolai sampai kamu pengurus jangan undang lain. Cukup sampai di situ, jangan sampai kita keluarkan bahasa-bahasa yang tak pantas harus. Karena guru kita walaupun sekali mengajar pada orang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena ini apa kita sampaikan di akhir, karena kita akan terus mengundang para ustadz kita, mengundang para guru kita untuk memberikan ilmu kepada kita. Ketika dia sudah kita undang, mari kita dengarkan dengan baik. Kalau tak rancak apa pelajarannya, jangan awak ambil yang terancak itu dia. Karena apalah gunanya kita laksanakan pengajian-pengajian begitu banyak, tetapi kita membanding-bandingkan ilmu kita dengan orang lain. Gaduh. Maka daripada itu, mari pengajian-pengajian demi pengajian itu kita jadikan mengantar diri kita untuk menjadi manusia-manusia lebih baik. Kepada Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkinnya ini yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurang kita mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa menggugah hati kita untuk betul-betul menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, infak yang kita dapat pada subuh ini berjumlah Rp239.000. Nah, Rp239.000. Kemudian Bapak dan Ibu, kami ingin menyampaikan bahwasanya salah seorang pengurus kita hari ini, Pak Bendaharawat kita sedang sakit. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau bisa sehat kembali sehingga bisa melaksanakan ibadah bersama-sama kita kembali dan bisa mengembangkan masjid kita ini kembali. Bapak dan Ibu, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Dan kurang mohon maaf. Bapak dan Ibu, insya Allah pengajian kita akan kita taruhkan dengan insya Allah pengurus masjid akan berapat kembali bagaimana terbaiknya pengajian kita, subuh barokah dan lain-lainnya untuk masa kedepannya, sehingga bisa betul-betul ilmu itu kita serap dengan baik sehingga ustadz kita hendak kami bagus lebih maju untuk Pak Dokter Lee. Pada Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita meningkatkan kader-kader. Amin.